Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Amalia Putri Anissa dengan NIM 063. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 4 keterampilan berbahasa. Teman-teman, apakah sudah tahu apa saja sih 4 keterampilan berbahasa itu? Nah, jadi keterampilan berbahasa itu dibagi menjadi 4 keterampilan ya teman-teman. Yang pertama ada keterampilan menyimak, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan membaca, dan yang keempat ada keterampilan menulis. Nah teman-teman, yuk kita simak lebih dalam penjelasan tentang 4 keterampilan berbahasa. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas seluk-beluk menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, untuk menangkap isi, serta untuk memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau melalui bahasa lisan. Adapun ragam menyimak ada dua, yaitu ada menyimak ekstensif dan ada menyimak intensif. Kalau menyimak ekstensif adalah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menyimak siaran radio, menyimak televisi, menyimak percakapan orang di pasar, pengumuman, dan sebagainya. Adapun menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk menangkap makna yang dikehendaki. Jadi teman-teman, kalau menyimak ekstensif itu menyimak secara umum, tidak perlu secara detail dan tidak perlu secara mendalam gitu. Nah, kalau menyimak intensif itu memerlukan perhatian yang mendalam dan memerlukan konsentrasi yang tinggi. Nah, selanjutnya tujuan menyimak. Tujuan seseorang menyimak itu beraneka ragam loh teman-teman. Yang pertama ada menyimak untuk belajar. Jadi ada orang yang menyimak tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pengetahuan dari si pembicara. Misalnya ketika kita di dalam kelas maka kita menyimak penjelasan dari guru kita, maka hal tersebut masuk ke tujuan menyimak untuk belajar. Selanjutnya yang kedua ada menyimak untuk menikmati. Contohnya seperti menyimak tarian atau menyimak sebuah drama. Nah yang ketiga ada menyimak untuk mengevaluasi. Jadi ada orang yang menyimak itu tujuannya adalah menilai apa yang dia simak. Apakah yang dia simak itu baik ataukah buruk, apakah logis atau tidak logis dan sebagainya. Nah yang keempat ada menyimak untuk mengapresiasi, di mana ada orang yang menyimak untuk menikmati serta menghargai sesuatu yang dia simak. Contohnya seperti menyimak puisi. Selanjutnya tujuan yang kelima adalah untuk mengkomunikasikan ide-idenya sendiri. Jadi ada orang menyimak dengan tujuan agar dia dapat mengkomunikasikan ide-idenya, gagasan-gagasannya maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain. Nah yang keenam adalah menyimak untuk membedakan bunyi. Penyimak itu mempunyai maksud biar dia bisa membedakan bunyi secara tepat. Misalnya bunyi mana yang dapat membedakan arti, bunyi mana yang tidak dapat membedakan arti. Selanjutnya, tujuan yang ketujuh adalah untuk memecahkan masalah, di mana ada orang yang menyimak dengan maksud agar dia dapat memecahkan masalahnya secara kreatif dan analisis. Karena dengan menyimak dari sang pembicara, bisa jadi dia memperoleh banyak masukan yang berharga. Selanjutnya, tujuan yang kedelapan adalah menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap sesuatu atau masalah yang selama ini dia ragukan. Nah, selanjutnya ada proses dalam menyimak. Yang pertama ada tahap mendengar, kedua tahap memahami, yang ketiga tahap menginterpretasi, yang keempat tahap mengevaluasi, dan yang kelima tahap menanggapi. Nah, untuk materi yang kedua adalah tentang suasana menyimak dan faktor pemengaruh menyimak. Untuk suasana menyimak dibagi menjadi dua, yaitu ada suasana defensif dan ada suasana suportif. Yang pertama, suasana defensif atau bertahan biasanya dimanipulasikan dalam pesan-pesan lisan yang mengandung maksud yang bersungguh-sungguh dan tersirat, yaitu diantara lain pesan-pesannya yang bersifat evaluatif, orientasi permasalahan, spontanitas, netral, superior, pasti, dan tentu. Nah, yang kedua ada suasana suportif, yaitu pesan lisan yang disampaikan dengan maksud untuk memberikan pendeskripsian lebih banyak. Untuk unsur pembentuk suasana suportif yaitu yang pertama ada deskripsi, mengawasi, strategis, empati, ekualitas, dan profesionalisme. Nah, selanjutnya ada faktor pemengaruh penyimak. Yang pertama ada faktor fisik. Kondisi fisik seseorang penyimak merupakan salah satu faktor pemengaruh menyimak. Misalnya, jika seseorang mengalami sakit pada telinganya, maka orang tersebut akan sulit untuk menyimak. Yang kedua, ada faktor psikologi.
Faktor psikologis merupakan faktor yang melibatkan sikap-sikap dan sifat-sifat pribadi. Yang ketiga ada faktor pengalaman. Kurangnya minat seseorang merupakan akibat dari pengalaman yang kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman. Yang keempat ada faktor sikap. Manusia hidup mempunyai dua sikap utama, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Oleh karena itu, pembicara harus memperhatikan topik yang tepat dalam pembicaraan agar si penyimak ini dapat tertarik untuk menyimak dan mendengarkan. Nah, yang kelima ada faktor motivasi. Motivasi itu sangat diperlukan dalam menyimak. Jika seseorang memiliki motivasi yang kuat untuk mengerjakan sesuatu, maka diharapkan akan berhasil mencapai tujuan. Begitu pula halnya dengan menyimak. Selanjutnya, faktor yang keenam adalah faktor kelamin. Nah, beberapa pakar menarik kesimpulan bahwa laki-laki dan perempuan itu umumnya mempunyai perhatian yang berbeda dan cara mereka untuk memusatkan perhatian pun berbeda. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu berpengaruh besar terhadap keberhasilan menyimak, khususnya pada keberhasilan belajar siswa. Nah, faktor lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor lingkungan fisik dan ada faktor lingkungan sosial. Nah, faktor yang terakhir adalah faktor masyarakat. Kemauan kita menyimak itu bisa juga dipengaruhi oleh peranan kita di dalam masyarakat. Misalnya, kita sebagai pendidik, maka kita ingin sekali menyimak ceramah atau apapun itu yang berhubungan dengan masalah pendidikan. Nah, hal itu merupakan salah satu contoh bahwa peranan dalam masyarakat itu mempunyai pengaruh dalam menyimak. Nah, selanjutnya untuk materi yang ketiga adalah aneka situasi pelibat menyimak, meningkatkan daya simak, dan memilih bahan yang menarik perhatian. Nah, dalam keterampilan menyimak, ada beberapa aneka situasi pelibat menyimak, yaitu diantaranya yang pertama, ada menyimak dalam kehidupan dan kurikulum. Yang kedua, ada menyimak petunjuk, keterangan, dan pengumuman. Yang ketiga, menyimak percakapan dan diskusi. Yang keempat, menyimak laporan. Dan yang kelima, menyimak radio, televisi, rekaman, dan telepon. Bagaimana sih strategi yang dapat guru lakukan dalam pembelajaran menyimak? Yang pertama ada prasimak, yaitu guru mengemukakan tujuan pembelajaran serta membacakan judul teks simak. Yang kedua ada saat simak, yaitu guru meminta siswa mendengarkan materi simak yang dibacakan oleh guru. Yang ketiga ada pasca simak, yaitu guru melakukan tanya jawab tentang isi simak. Dan yang keempat, guru memberikan latihan atau tugas yang berfungsi untuk mengembangkan keterampilan dalam menyimak. Nah, selanjutnya ada beberapa bahan simakan yang dianggap menarik perhatian banyak orang, yaitu yang pertama, temanya terarah dan sederhana. Yang kedua, tema harus up to date. Yang ketiga, tema dapat menambah pengalaman dan pemahaman. Yang keempat, pembicara harus dapat menghibur. Yang kelima, tema harus bersifat motivatif. Yang keenam, tema bersifat sugestif dan evaluatif. Yang ketujuh, komunikasi dua arah. Dan yang kedelapan, bahasanya yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Nah, untuk materi selanjutnya, kita sudah memasuki tentang keterampilan berbicara. Apa sih pengertian dari berbicara? Jadi, berbicara adalah salah satu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa. Nah, berbicara adalah bentuk tindak tutur yang berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap, disertai dengan gerak-gerik dan ekspresi raut muka. Nah, adapun Brown mengungkapkan bahwa berbicara adalah alat untuk menyampaikan pendapat, perasaan, ide, pikiran, dan isi hati orang lain dalam menjalin komunikasi dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara itu merupakan suatu keterampilan loh teman-teman. Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak. Nah, pada masa tersebutlah kemampuan berbicara itu pasti dipelajari. Nah, berbicara itu pastinya sudah tentu berhubungan dengan perkembangan kosakata yang diperoleh oleh sang anak ya, yaitu melalui kegiatan menyimak dan kegiatan membaca. Selanjutnya adalah tujuan berbicara. Menurut Tarigan tahun 1983, tujuan utama berbicara itu adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, sebaiknya sang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikombinasikan. Nah, dia juga harus mampu mengevaluasi efek komunikasi terhadap pendengarnya, dan dia harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala sesuatu situasi pembicaraan, baik secara umum maupun perorangan. Adapun tujuan orang yang berbicara pada umumnya adalah untuk menghibur, untuk meyakinkan, menginformasikan, menggerakkan, dan untuk menstimulus.
Selanjutnya, ada tahap-tahap berbicara. Yang pertama ada persiapan, yang kedua pelaksanaan kegiatan berbicara, dan yang ketiga ada evaluasi. Hal yang dapat dilakukan pada saat persiapan adalah menentukan topik, menentukan tujuan, mengumpulkan referensi, penyusunan kerangka, dan berlatih. Adapun pelaksanaan kegiatan berbicara ada 3 tahap, yaitu ada pembuka, pembahasan, dan penutup. Evaluasi juga sangat penting ya untuk dilakukan agar si pembicara dapat menentukan kualitas pembicaraannya. Selanjutnya, untuk materi 5, kita akan membahas tentang hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya. Yang pertama, ada hubungan antara berbicara dengan menyimak. Menyimak dan berbicara itu memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya merupakan keterampilan yang berada dalam satu ragam bahasa, yaitu bahasa lisan. Nah, berbicara dan menyimak merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung serta merupakan komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. Selanjutnya, ada hubungan antara berbicara dengan membaca. Proses membaca dan berbicara melibatkan faktor intelektual karena semua sepakat bahwa membaca dan berbicara pada hakikatnya adalah sebuah proses berpikir. Dalam membaca dan berbicara ini terlibat aspek-aspek berpikir seperti mengingat, memahami, membeda-bedakan, membandingkan, dan pada akhirnya menerapkan apa yang terkandung dalam bacaan dan pembicaraan. Selanjutnya, ada hubungan antara ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah anak belajar berbicara jauh sebelum dia dapat menulis. Kemudian, anak yang telah dapat menulis dengan lancar biasanya dapat pula menuliskan pengalaman-pengalaman pertamanya secara tepat tanpa diskusi lisan pendahuluan. Selanjutnya, ada perbedaannya. Nah, perbedaannya adalah jika ekspresi lisan itu cenderung kurang terstruktur, lebih sering bervariasi, tidak teratur, dan biasanya lebih kacau dan membingungkan dibandingkan komunikasi tertulis. Sedangkan kalau ekspresi tulis itu cenderung lebih unggul baik dalam isi pikiran maupun struktur kalimat, lebih formal dalam gaya bahasa, dan jauh lebih teratur dalam pengertian ide-ide. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu keterampilan berbicara, langkah, materi, draft, retorika, dan aksentuasi. Nah, pengertian dari berbicara adalah salah satu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa. Keterampilan berbicara itu merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, yang berfungsi untuk mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaan secara lisan kepada lawan bicara. Nah, adapun langkah-langkah berbicara, yang pertama ada tema. Dengan memilih tema, ini akan berdampak pada batasan berbicara, sekaligus mengurangi pembicaraan yang terkesan bertele-tele. Yang kedua ada materi. Materi biasanya memuat fakta, informasi, argumen yang mendukung atau mengilustrasikan tema. Materi itu harus relevan dengan tema dan tujuan kita dalam berbicara. Selanjutnya ada draft. Penyusunan draft ini dimulai dengan menentukan urutan, menyusun poin-poin penting, serta memilih kata-kata yang tepat untuk disampaikan. Nah, dalam menyusun draft ini biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya ada keterampilan berbicara, retorika, dan aksentuasi. Untuk retorika itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah penyampaian pesan yang efektif baik melalui tulisan ataupun lisan, yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi khalayak. Fungsi retorika yaitu untuk menuntut orang mengambil keputusan dalam menghadapi berbagai kemungkinan memecahkan suatu kasus. Retorika ini memiliki 3 macam gaya, yaitu ada gaya bahasa, gaya suara, serta gaya gerak tubuh. Nah, selanjutnya ada keterampilan berbicara aksentuasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata aksentuasi itu merupakan suatu pemberian tekanan suara pada suku kata-kata. Nah, penekanan dalam beberapa kata itu dianggap penting karena dapat dikatakan kita memberikan sedikit dramatisasi pada bagian-bagian tertentu. Tujuannya adalah agar pendengar itu memperhatikan beberapa kata tertentu. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan, yang perlu diperhatikan dalam aksentuasi yaitu ada artikulasi, intonasi, dan kecepatan berbicara. Selanjutnya kita sudah masuk materi yang ke-8, yaitu tentang keterampilan membaca. Kita sudah masuk ke keterampilan berbahasa yang ketiga, yaitu membaca. Nah, pengertian membaca itu sendiri adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Nah, tujuan dari membaca adalah untuk mencari dan memperoleh informasi, mencakup isi, serta memahami makna bacaan.
Nah, membaca itu sebagai suatu keterampilan loh teman-teman. Keterampilan membaca itu merupakan salah satu bagian dari 4 aspek keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa. Sundan dan Damayantis itu berpendapat bahwa keterampilan membaca itu adalah keterampilan yang secara mekanik dan teknis itu bertujuan untuk memberikan instruksi kepada siswa mengenai bagaimana cara mengubah tulisan kata dan kalimat menjadi bunyi-bunyi bahasa. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan membaca. Nah, usaha yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keterampilan membaca yaitu diantaranya yang pertama, guru bisa menolong para peserta didik untuk memperkaya kosakatanya. Yang kedua, membantu peserta didik untuk memahami makna, struktur-struktur kata, kalimat, dan sebagainya. Yang ketiga, menjelaskan kiasan, sindiran, pepatah, dan lain-lain. Yang keempat, memastikan pemahaman pelajar. Dan yang kelima, meningkatkan kecepatan membaca siswa. Nah, ada pun tahap-tahap pengembangan membaca, yaitu diantaranya yang pertama, membaca bahan yang telah dipelajari dan mengucapkannya dengan baik. Yang kedua, menyusun kata dan struktur yang telah diketahui menjadi bahan dialog atau paragraf. Selanjutnya, ada membaca bahan dengan kata yang masih asing, menggunakan teks sastra yang disederhanakan dari majalah, serta bahan bacaan itu tidak dibatasi. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu tentang membaca nyaring dan membaca dalam hati. Pengertian membaca nyaring itu sendiri adalah membaca dengan cara bersuara atau membaca yang dilakukan secara lisan. Nah, adapun jenis-jenis membaca nyaring. Pembelajaran membaca nyaring itu dapat diterapkan di kelas, jenisnya cukup beragam ya teman-teman. Nah, ada membaca nyaring, ada membaca bergilir, dan ada membaca terpadu. Manfaat dari membaca nyaring adalah yang pertama, memberikan contoh kepada siswa proses membaca secara positif. Yang kedua, mengekspos siswa untuk memperkaya kosakatanya. Yang ketiga, memberikan siswa informasi yang baru. Yang keempat, mengenalkan kepada siswa dari aliran sastra yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir adalah memberi siswa kesempatan menyimak dan menggunakan daya imajinasinya. Sedangkan kalau membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang dilakukan tanpa mengeluarkan suara. Silent reading merupakan teknik membaca yang lebih menekankan pada pemahaman terhadap apa yang sedang dibaca. Tujuan dari membaca dalam hati adalah untuk memperoleh pemahaman yang diperoleh dari bacaan teks. Kemudian dapat mengetahui maksud dan tujuan pengarang, membuat teks bacaan tersebut secara tersurat dan secara tersirat. Selanjutnya ada jenis-jenis membaca dalam hati, yaitu ada membaca ekstensif dan membaca intensif. Manfaat membaca ekstensif itu adalah salah satunya memahami objek bacaan secara umum dalam waktu yang singkat. Sedangkan manfaat membaca intensif adalah salah satunya dapat mempunyai daya ingat yang lebih lama yang berhubungan dengan isi teks. Nah, adapun cara meningkatkan membaca dalam hati, yang pertama adalah menanamkan budaya gemar membaca sejak dini. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang ramah buku. Yang ketiga, lembaga pendidikan harus berperan. Yang keempat, berkolaborasi, melakukan inovasi kreasi literasi. Dan yang terakhir, memaksimalkan pemanfaatan perpustakaan. Oke, untuk materi yang ke-10, kita akan membahas tentang memahami membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Nah, untuk membaca telaah isi itu merupakan suatu bacaan yang menuntut ketelitian, pemahaman, kekritisan berpikir, serta keterampilan menangkap ide-ide yang tersirat dalam bahan bacaan. Nah, membaca telaah isi ini terdiri dari membaca teliti, yaitu membaca jenis teliti ini sama pentingnya dengan membaca sekilas ya teman-teman. Maka seringkali seorang itu perlu membaca dengan teliti dari bahan-bahan yang dia sukai. Nah, kemudian yang kedua ada membaca pemahaman. Menurut Henry Guntur Taligan, membaca pemahaman adalah sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi, kritis, drama tulis, dan pola-pola fiksi. Selanjutnya yang ketiga ada membaca kritis. Membaca kritis itu atau critical reading adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Nah, kemudian yang keempat ada membaca ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan.
Nah, selanjutnya kita masuk ke membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa itu merupakan kegiatan membaca yang menuntut adanya pemahaman yang mendalam terhadap bahasa yang membangun bacaan. Membaca telaah bahasa ini meliputi membaca bahasa dan membaca sastra. Membaca bahasa adalah membaca yang memiliki tujuan utama untuk memperbesar daya kata dan mengembangkan kosakata dalam tataran yang lebih luas, tentu saja bertujuan untuk mencapai kefasihan. Selanjutnya ada membaca sastra. Membaca sastra itu merupakan kegiatan membaca karya sastra baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan pengkajian. Nah, teman-teman, selanjutnya kita sudah masuk ke keterampilan berbahasa yang keempat, yaitu keterampilan menulis. Pengertian dari menulis adalah suatu bentuk ekspresi atau tindakan untuk menyampaikan pemikiran, gagasan, atau informasi melalui sebuah tulisan. Nah, fungsi dari tulisan yang pertama ada fungsi personal, yaitu mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan pelakunya yang diungkapkan misalnya melalui surat atau buku harian, seperti itu. Nah, yang kedua ada fungsi instrumental, yaitu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga ada fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan sosial. Yang keempat, fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi, termasuk ilmu pengetahuan. Dan yang kelima ada fungsi estetis, yaitu untuk mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Nah, selanjutnya ada tujuan tulisan. Yang pertama adalah bertujuan untuk memberitahukan atau mengajar. Nah, biasanya disebut juga dengan wacana informatif. Yang kedua ada tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak. Biasa disebut juga dengan wacana persuasif. Dan yang ketiga ada tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan yang mengandung tujuan estetik. Biasanya disebut juga dengan tulisan literer atau wacana kesastraan diskurs. Selanjutnya yang keempat ada tulisan yang bertujuan untuk mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat atau berapi-api. Nah, biasanya disebut juga dengan wacana ekspresif. Nah, Salisbury tahun 1955 membagi tulisan itu berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama ada bentuk objektif. Di antaranya penjelasan yang rinci mengenai proses, ada batasan, laporan, dan dokumen. Sedangkan yang kedua ada bentuk subjektif, yaitu di antaranya seperti autobiografi, surat-surat, penilaian pribadi, potret atau gambaran, dan sindiran. Adapun berdasarkan isi dan sifatnya, yaitu yang pertama ada narasi, argumentasi, eksposisi, deskripsi, dan persuasi. Nah, teman-teman, untuk materi yang ke-12 adalah tentang memahami ragam tulisan. Yang pertama, ada tulisan bernada akrab. Nah, pengertiannya adalah menurut Tarigan tahun 2021, tulisan pribadi adalah suatu bentuk tulisan yang memberikan sesuatu yang paling menyenangkan dalam penjelajahan diri pribadi sang penulis. Nah, ciri-cirinya yang pertama ada kewajaran. Pokok pembicaraan yang ada pada tulisan pribadi yang pasti harus selalu berfokus kepada pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan penulis, bukan orang lain. Yang kedua ada keterus-terangan. Nah, keterus-terangan itu atau kejujuran menuntun kita untuk menjadi diri kita sendiri tanpa adanya kepura-puraan. Nah, bentuk tulisan bernada akrab yaitu seperti buku atau catatan harian. Selanjutnya ada cerita yang bersifat autobiografis, lelucon yang bersifat autobiografis, dan ada esai pribadi atau personal esai. Nah, yang kedua ada tulisan bernada penerangan. Nah, biasanya nada tulisan yang seperti ini tuh bersifat informatif, yaitu bernada memberi penerangan kepada orang lain. Nah, nada informasi ini biasanya itu menghasilkan tulisan yang bersifat deskriptif. Ciri-cirinya adalah tulisan bernada informatif itu memiliki kalimat yang relatif sederhana, ringkas, namun dapat memberikan gambaran kepada pembaca. Adapun nada yang digunakan dalam jenis tulisan ini itu harus bersifat objektif dan menarik. Selanjutnya yang ketiga ada tulisan bernada penjelasan. Nah, maknanya dari tulisan bernada penjelasan ini bersifat eksposisi sebagai tulisan informatif, tulisan yang bernada penerangan. Nah, tujuan dari tulisan bernada penjelasan ini adalah memberi penjelasan atau pemahaman kepada pembaca. Ciri-cirinya adalah untuk bisa membentuk tulisan dengan nada penjelasan yang menarik dan tidak bertele-tele, maka penulis harus memperhatikan aspek di bawah ini. Yang pertama ada klasifikasi, ada definisi, ada analisis, dan ada opini. Selanjutnya yang keempat ada tulisan bernada mendebat. Nah, tulisan bernada mendebat biasanya adalah kalimat persuasif. Tulisan persuasif adalah tulisan yang dapat menarik perhatian pembaca, dapat mengunggah minatnya, dan dapat meyakinkan bahwa pengalaman membaca itu merupakan sesuatu yang sangat penting.
Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, tulisan persuasif itu harus jelas dan teratur. Yang kedua, penulisan persuasif harus hidup dan antusias. Yang ketiga, ada alasan bagus untuk menulis secara persuasif. Dan yang keempat, tulisan persuasif harus dramatis. Nah, selanjutnya ada bentuk tulisan bernada mendebat, yaitu yang pertama ada persuasi logis dan yang kedua ada persuasi emosional. Selanjutnya yang kelima ada tulisan bernada mengkritik. Nah, tulisan ini fokus pada analisis dan penilaian kritis terhadap suatu karya atau ide. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, dibentuk oleh pertentangan makna antara makna gramatikal dan makna kontekstual. Dan yang kedua adalah dibentuk dengan intonasi, memerintah, dan bertanya, dilatih dengan sengaja menggunakan tingkat bicara yang salah. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada kalian semua. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.